Jumpa lagi dengan kami bersama saya Michelle Wonua dan juga Bapak Timothy Parengkuan. Shalom. Di dalam program Prophetic Eyesight Special. Dan kali ini kita akan membahas tentang Indonesia dalam permulaan baru. Saat ini semua negara di dunia mengalami situasi yang sulit dengan adanya pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Namun di dalam situasi ini juga, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dalam memberikan pidato kenegaraan menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang lalu sempat menyinggung tentang momentum kebangkitan nasional dengan mengambil kesempatan untuk melakukan lompatan yang lebih besar melewati semua krisis di tengah terpuruknya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju saat ini. Bahkan beliau juga menyebutkan pentingnya nilai-nilai ketuhanan dalam pendidikan nasional dan membenahi secara fundamental dan transformasi besar-besaran dalam semua bidang. Karena memang semua negara saat ini sedang dalam resetting ataupun rebooting semua sistemnya. Dalam hal ini sistem perekonomiannya ya. Salah satu prestasi yang mungkin bisa dikatakan sebagai hadiah nih Pak, bagi kemerdekaan bangsa kita di tengah segala pandemi ini adalah dengan naiknya Indonesia sebagai upper middle income country oleh World Bank, yang berarti kategorinya Indonesia masuk ke dalam kategori gross national income-nya itu sekitar 4.046 sampai 12.530 something US dollar ya, pendapatan kotor nasionalnya. Satu tingkat di bawah level income country, high income country. Belum lagi juga ada penemuan-penemuan vaksin yang sedang diusahakan, yang sedang dikembangkan oleh BIN maupun juga TNI Angkatan Darat dan UNER yang saat ini sudah melewati uji klinis. Nah, jika kita melihat hal ini semua ini Pak ya, memang terjadi banyak kegoncangan termasuk di bangsa kita. Namun sepertinya kalau kita melihat pidato beliau dan juga kita juga melihat fakta-fakta yang ada dengan tadi yang saya sebutkan, Indonesia masuk ke dalam satu negara yang bisa dikatakan di bawah satu tingkat di bawah negara yang merupakan negara maju pertumbuhan ekonominya, negara maju pendapatan ekonominya gitu. Apakah bisa dibilang saat ini Indonesia secara profetis, jika melihat di dalam waktu Tuhan, apakah bisa dikatakan bahwa Indonesia ini sebenarnya sedang dikatakan masuk ke dalam permulaan baru? Bagaimana menurut Bapak? Iya, kalau kita melihat hal ini dari perspektif Alkitab atau profetik, yang dimaksud adalah begitu kita mengerti hal-hal profetis, itu berbicara tentang nubuatan yang dilepaskan oleh para nabi. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, pelayanan para nabi itu adalah sebagian besar adalah menubuatkan, menyampaikan pesan untuk hal-hal yang akan datang. Termasuk di dalamnya adalah kelahiran bangsa kita atau bangsa-bangsa. Saya percaya bahwa mata Tuhan itu tetap melihat sampai hari ini. Ini bukan hanya melihat kehidupan manusia, tapi mata Tuhan juga melihat setiap firman yang harus digenapi pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Di antaranya adalah di dalam setiap bangsa-bangsa, kalau saya pakai istilah, ada namanya prophetic destiny setiap bangsa. Ada tujuan ilahi lah kalau dalam bahasa umumnya. Ada maksud Tuhan, lebih umum lagi. Ada rancangan Tuhan untuk setiap bangsa. Dan ketika termasuk bangsa kita lahir, Indonesia, maka begitu satu bangsa lahir, termasuk di dalamnya adalah rancangan Tuhan untuk bangsa itu. Masa depan bangsa itu bagaimana ketika waktu Tuhan mulai tergenapi atas bangsa yang dia sudah rancang. Nah, kalau kita berbicara lebih dalam lagi yang namanya rancangan Tuhan itu memang luar biasa. Sebelum semuanya ada, Tuhan sudah berencana. Kita mengerti dalam istilah profetik yang namanya blueprint. Sebelum semuanya tercipta, sebelum satu bangsa ada, sudah ada di dalam blueprintnya Tuhan, sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Tinggal ketika Tuhan berbicara kepada para nabinya untuk melepaskan cuplikan-cuplikan dari blueprint yang harus tergenapi, kemudian seiring waktu itu berjalan, maka apa yang ada pada blueprint itu sesuai dengan waktu Tuhan akan termanifestasi. Termasuk di dalamnya adalah kelahiran bangsa kita Indonesia. Ada
dua ayat yang cukup kuat yang mungkin kita akan bahas pada kali ini, yang berbicara tentang panggilan satu bangsa. Kalau berbicara panggilan satu bangsa itu berbicara di dalamnya ada peran ya. Peran apa? Di dalam bangsa itu peran di mana pada akhirnya nanti nama Tuhan akan dipermuliakan lewat panggilan bangsa atau lewat prophetic destiny yang Tuhan taruh di dalam setiap bangsa. Kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-87, ini ayat yang pertama. Mazmur 87 ayat 6. Kalau kita lihat di situ dicatat bahwa Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana. Nah, kenapa kita mencatat demikian? Ini bukan sekedar kutipan dari pemazmur bahwa Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Maksudnya adalah di dalam setiap bangsa yang akan dilahirkan, di dalamnya ada peranan-peranan yang Tuhan taruh pada bangsa itu, tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang sedang terjadi dengan bangsa kita Indonesia dengan adanya goncangan yang sekarang ini? Saya terlalu yakin juga bangsa Indonesia punya prophetic destiny di dalamnya, punya prophetic redemption atau bahasa lainnya, punya panggilan dari penebusan Tuhan atas setiap bangsa. Ada panggilan yang luar biasa yang harus segera dinyatakan, yang harus dilahirkan. Dari waktu kamu bacakan tentang perkembangan yang ada di era sekarang ini, maka kita lihat apa yang dulu kita tidak pernah berpikir bahwa Indonesia sudah masuk di dalam kategori negara maju. Itu jauh dari dulu, dari pemikiran kita bisa masuk dalam kategori negara maju. Dan ya puji Tuhan kalau itu tergenapi, karena memang ada rencana Tuhan di balik kehadiran bangsa kita Indonesia. Satu persatu mulai tergenapi. Satu persatu mulai tergenapi. Ya, saya percaya itu semakin lama semakin jelas ya rencana Tuhan atas bangsa kita itu akan tergenapi. Kalau dilihat dari peranan dari orang percaya, kita tentunya kehadiran kita itu kan pasti akan seharusnya membawa sebuah pengaruh yang signifikan gitu ya Pak ya, dalam suatu bangsa. Nah, bagaimana nih peranan kalau menurut Bapak? Bagaimana peranan seharusnya peranan orang percaya yang secara nyata dalam mengawal bangsa ini supaya masuk ke dalam agenda Tuhan atau permulaan baru itu? Maka itu kembali lagi kalau bicara tentang peranan orang percaya itu setiap pribadi dari orang percaya harus juga dibukakan tentang masa depan mereka, harus dibukakan tentang destiny Tuhan atas hidup mereka, supaya begitu mereka masuk juga di dalam rancangan Tuhan atas hidup mereka, maka mereka pun akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Dan peranan mereka dimanapun mereka berada, maka itu juga akan menggenapi destiny yang ada pada kota, yang ada pada bangsa. Ada ayat lah yang tadi saya janjinya 2 ayat, tapi ada beberapa ayat. Dikatakan salah satu peranan itu begini, di dalam 2 Tawarikh yang selalu dipakai, 2 Tawarikh pasal yang ke-7. Ketika umatku merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan yang salah gitu kan, maka Tuhan mendengar dan Tuhan mengampuni orang itu. Coba lihat dampaknya apa? Kota bisa masuk dalam destiny ketika ada orang-orang percaya mengerti bahwa apa yang Tuhan bukakan dalam hidupnya. Kalau kita baca dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, seringkali ayat ini dipakai untuk orang-orang berdoa, para pendoa. Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka dikatakan aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Itu berbicara tentang bagaimana orang bisa dapat merendahkan diri, bagaimana orang dapat bertobat, karena ada yang dibukakan pada mereka. Jadi ketika hal itu dibukakan atas mereka, kemudian mereka mulai menyadari bahwa ternyata ada destiny atas hidup mereka, ternyata ada rancangan Tuhan atas hidup mereka. Kemudian mereka mulai berdoa dan berkata, Tuhan ampuni aku. Ternyata ada rancangan Tuhan yang luar biasa yang dibukakan. Waktu mereka mulai menyadari ada rancangan Tuhan, mereka berbalik dari jalan yang salah dan impact-nya sampai kepada kota. Nah, ini makanya dalam hal penyingkapan tentang destiny seseorang sampai kepada destiny bangsa ya, sekali lagi penyingkapan untuk destiny seseorang sampai kepada destiny bangsa itu diperlukan yang namanya prophetic ministry. Prophetic ministry itu adalah pelayanan profetik atau pelayanan kenabian. Pelayanan kenabian tujuannya adalah mengingatkan, menyingkapkan apa yang Tuhan pernah sampaikan melalui para nabinya yang ada di dalam Alkitab. Dan nabi-nabi yang Tuhan munculkan sekarang adalah untuk terus menggenapi apa yang pernah disampaikan Tuhan melalui nabi-nabinya. Dibukakan lebih dalam lagi tentang rencana Tuhan. Seperti tadi saya katakan di ayat sebelumnya, ketika Tuhan menghitung bangsa, ya Tuhan mencatat bangsa-bangsa. Ini akan dilahirkan di sana. Bagaimana sih satu bangsa bisa dilahirkan? Tentunya urutannya
Ya, urutannya adalah satu bangsa akan dilahirkan masuk dalam destiny Tuhan ketika pertama-tama di dalam bangsa itu ada orang-orang benar yang pertama-tama menyadari ada destiny Tuhan atas hidupnya. Kalau kita lihat urutannya dari Tuhan menghitung bangsa-bangsa kemudian dilahirkan, kemudian kita lihat 2 Tawarik 7, kita bisa lihat kan impact-nya. Ketika orang-orang merendahkan diri, inilah orang-orang yang menerima pewahyuan tentang destiny Tuhan. Waktu mereka merendahkan diri, bertobat, Tuhan mengampuni mereka, maka impact-nya sampai kota. Kota itu akan dipulihkan, artinya kota itu akan masuk dalam destiny. Karena setiap perancangan Tuhan, baik untuk pribadi, untuk kota, atau dalam tanda petik untuk bangsa, itu besar, itu dahsyat. Itu besar dan dahsyat. Peranan orang-orang percaya untuk menyadari bahwa pada diri mereka ada destiny Tuhan ketika mereka mulai menyambut pelayanan kenabian yang membukakan tentang apa yang menjadi rencana Tuhan bagi mereka. Begitu mereka masuk di dalam pengertian itu, maka mereka impact-nya adalah kota mereka. Tapi kalau mereka tidak mengerti, nah ini hal-hal ini yang saya harus ngomong apa adanya. Seringkali kita cuma ambil satu ayat, tapi ayat itu kita pakai seperti 2 Tawarik 7 ayat 14 karena ada masalah. Begitu ada masalah, baru kita merendahkan diri, baru kita bertobat. Kalau menurut saya, kalau kita urut ayat itu, bukan hanya mereka bertobat dari kesalahan mereka, tetapi ada yang menyampaikan firman. Harus ada yang melepaskan kebenaran dulu, baru mereka menyadari bahwa apa yang mereka hidupi selama ini salah. Dan siapakah yang dapat membukakan kebenaran itu? Siapakah yang dapat membukakan kepada mereka sehingga mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan salah? Adalah ketika mereka keluar dari jalur, kan? Jadi harus ada pewahyuan yang diberikan kepada mereka sehingga mereka menyadari bahwa apa yang terjadi dalam hidup mereka tidak selaras dari firman Tuhan. Lalu mereka merendahkan diri, mereka mengakui bahwa mereka tidak masuk dalam destiny Tuhan. Mereka bertobat, maka Tuhan mulai mengampuni mereka. Urutannya adalah maka mereka akan dibawa masuk di dalam rancangan Tuhan. Kemudian sampai impact-nya kepada kota di mana mereka tinggal. Urutannya harus seperti itu. Tapi kalau kita tidak mengerti, kita tidak menerima firman yang memperlihatkan kita destiny, kita berdoa merendahkan diri Tuhan, aku berdoa. Rasanya Tuhan akan berkata begini, kamu berdoa, sementara kamu tidak tahu destiny hidupmu. Kamu merendahkan diri untuk apa kamu berdoa? Mungkin kamu berdoa untuk karena keadaan yang terjadi di sekelilingmu, tapi kamu tidak tahu destiny dalam hidupmu. Seharusnya kamu tahu destiny-mu. Harus ada yang menyingkapkan kepadamu, harus ada yang memberitakan kepadamu, baru kamu menyadari bahwa kamu sudah keluar jalur, kamu minta ampun, baru dampaknya nanti sampai kota itu diampuni. Itu sangat luar biasa. Dan saya percaya, saya lihat sudah pewahyuan berbicara tentang destiny ini kan sekarang mulai kedengaran melalui acara kita ini. Pasti orang mulai melihat acara ini dan mulai berkata ternyata ada destiny Tuhan atas hidupku. Dan kalau itu dibukakan dengan begitu luar biasa, orang akan tertarik untuk masuk dalam destiny Tuhan lebih ketimbang daripada mereka masuk di dalam jebakan gaya hidup yang dikuasai oleh dosa. Orang bertobat karena melihat sesuatu yang lebih baik. Orang bertobat menyesal karena melihat sesuatu yang tidak benar dalam hidupnya, kemudian diperlihatkan mana yang benar. Kalau tidak ada yang memberitakan mana yang benar, bagaimana orang bisa bertobat? Harus ada yang memberitakan. Dan puji Tuhan memang Roma 8:28. Seringkali Tuhan izinkan kondisi keadaan terjadi sebenarnya pertama-tama untuk berbicara kepada orang-orangnya dia sendiri. Ketika Tuhan izinkan Roma 8:28 keadaan seperti ini, coba kita buka Roma 8:28 di situ. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi pertama-tama adalah orang-orang yang Tuhan kasih, itu ya. Kita sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan punya rencana yang baik. Jadi Roma 8:28 Tuhan izinkan ini goncangan terjadi supaya mereka terbuka matanya. Waktu mereka terbuka matanya, mereka bisa lihat. Mereka bisa lihat apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup mereka. Begitu mereka bertobat, berbalik, tentunya setelah itu Tuhan akan nyatakan rancangan Tuhan atas kota, atas negeri di mana mereka tinggal. Jadi ada hubungannya antara kota atau bangsa yang masuk dalam destiny Tuhan dengan keberadaan orang-orang percaya. Kita orang-orang percaya, kita harus terbuka dulu mata kita. Ada rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Terbuka dulu mata kita. Baru kita, ampun Tuhan, aku mau masuk dalam rancangan-Mu. Dampaknya kota, dampaknya bangsa. Karena ingat, Tuhan punya rancangan untuk pribadi, tapi Tuhan kan juga mencatat bangsa-bangsa. Ketika ini dilahirkan di sana, maka ada maksud dan tujuan Tuhan yang tergenapi.
ini revival besar sedang mulai terjadi karena banyak orang mulai dibukakan tentang destiny mereka dan akhirnya destiny negeri mereka. Iya. Wow, ya penjelasan yang menurut saya luar biasa ya. Sebab mungkin baru sebagian dari iSight viewers yang menyaksikan acara kami saat ini yang baru menyadari kali Pak, bahwa oh ya sebenarnya destiny kita atau rancangan Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi ini ada koneksinya, ada hubungannya dengan rancangan Tuhan atas sebuah kota, bahkan atas bangsa ya. Wow. Ya. Satu ayat yang saya tambahkan ya. Tadi Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat 18. Kisah Rasul 26 ayat 18 untuk membuka mata mereka. Nah, di situ di Kisah Rasul dikatakan siapa mereka itu siapa? Orang-orang dikasih Tuhan untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan. Nah, itu hubungannya dengan 2 Taurid 7 kan. Berbalik dari kegelapan kepada terang, ya kan? Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya apa? Mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh apa? Pengampunan dosa dan apa itu? Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Semua orang mau loh kalau dibukakan ini. Coba kalau bisa dibukakan tentang kamu ditentukan untuk masuk di dalam pengalaman Tuhan. Kamu ditentukan untuk masuk dalam kemuliaan. Kamu ditentukan untuk masuk dalam rancangan Tuhan yang baik. Semua orang mau. Nah, jadi kalau kita hubungkan ayat ini Kisah Rasul 26, 18, 2 Taurid 7, 14, baru kita mengerti kenapa orang merendahkan diri. Kenapa orang merendahkan diri berbalik dari yang jahat. Bukan semata-mata karena mereka dikepung. Orang berbalik merendahkan diri karena mereka terbuka matanya. Mereka terbuka matanya, lalu mereka melihat destiny mereka. Waktu mereka berbalik, maka tentu dampaknya sampai ke area di mana mereka tinggal. Di kota, di negeri, bahkan di bangsa itu. Jadi urutannya kronologisnya. Yes. Wow. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang berikutnya, tapi ini mungkin bisa dikaitkan dengan tadi yang Bapak katakan ya. Apakah bisa dikatakan bahwa ketika sebuah bangsa nih Pak, kembali lagi saya ngomong soal bangsa dari skop yang lebih besar, apakah sebuah bangsa itu mengalami permulaan baru ketika itu dimulai dari bisa dikatakan yang Bapak tadi jelaskan dari orang percayanya dahulu yang mengetahui rancangan Tuhan? Iya dong, kita harus yakin bahwa timetable-nya Tuhan tuh demikian. Tuhan punya agenda untuk bangsa, Tuhan punya agenda dimulai dari orang-orang pilihan. Begitu orang-orang pilihan menyadari bahwa ada perjalanan yang mereka harus lalui, ada permulaan baru. Apa sih artinya permulaan baru? Sesuatu yang berbeda dari masa lalu. Jadi underline-nya itu yang harus digarisi adalah antara yang lama dan yang baru. Kapan sih disebut permulaan baru? Tadi kan belum sempat saya jawab tadi kan. Bagaimana sih disebut permulaan baru sesuatu bangsa atau satu pribadi? Begitu mereka mengetahui kebenaran. Itu ya. Alkitab kan bilang, kalau kamu akan mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi peranan orang-orang percaya terhadap bangsa yang akan masuk dalam permulaan baru, orang-orang percaya di negeri itu terlebih dahulu harus menyadari bahwa ada permulaan baru, ada sesuatu yang dahsyat yang ada di dalam rancangan Tuhan, ada destiny Tuhan dalam hidupku. Begitu orang-orang percaya menyadari ada permulaan baru atas mereka, maka dampaknya juga permulaan baru bagi bangsa mereka. Coba ya, saya mau bagi satu ayat lagi di dalam surat Petrus, 1 Petrus 2. 1 Petrus 2, kita akan lihat di sini ya, pernyataan Petrus itu pribadi tapi bangsa. Pribadi tapi bangsa, lihat. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 bunyinya gimana? Tetapi apa dikata situ? Kamulah bangsa. Kamu bangsa. Pribadi bangsa. Single jamak. Kamu bangsa. Jadi misalnya, kamu bangsa. Jadi ngerti nggak maksudnya? Apa yang dimaksud, apa yang ditulis dalam Alkitab ketika menuju kepada subjeknya pribadi, tapi impactnya bangsa. Kamu itu adalah bangsa. Oh my God. Ini sesuatu yang belum pernah kita terima. Jadi begitu, kamu adalah bangsa. Petrus tepat sekali menulis bahwa pribadi, kamu yang telah dimerdekakan, tapi kamu juga adalah bangsa. Jadi ketika kita menerima kebenaran, kita menerima pemahaman bahwa di dalam diri kita ada destiny, barulah destiny bangsa itu akan muncul. Baca terus. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, menjadi bangsa. Tidak disebut begini, kalian. Kalau kalian jamak, kamu pribadi, kamu
adalah bangsa. Jadi memang saat itu prinsip Alkitab memang. Satu orang menerima kebenaran, satu orang merendahkan diri karena tahu destiny, kota akan disebut. Jadi kamu adalah kota, kamu adalah bangsa. Iya. Oh my God. Iya. Wow. Haleluya. Ya mungkin ini bagi IZ viewers sesuatu yang baru ya, yang baru yang dibukakan gitu. Karena kalau melihat tadi dikoneksikan dengan hubungan kita dengan Tuhan di dalam masuk ke dalam rancangan Tuhan secara pribadi dan hubungannya juga dengan bangsa, ini sebenarnya menjadi sebuah bisa dikatakan tentang apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Itu sebenarnya ada bagiannya kita, ada tanggung jawabnya kita ya Pak ya. Wow. Nah, ini menarik nih. Ini jadi pertanyaan di dalam hati saya begini. Selanjutnya nih, kalau menurut Bapak, bagaimana nih tubuh Kristus atau orang percaya saat ini? Apakah mereka saat ini sudah memasuki yang namanya permulaan baru? Atau bagaimana menurut Bapak secara umum? Saya punya keyakinan begini, seperti yang firman Tuhan katakan. Kalau kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran memerdekakan. Lihat saja, mungkin saja nanti orang-orang viewers yang menyaksikan acara kita ini, begitu mereka dapat bahwa pada mereka ada destiny, disitulah dimulai babak baru dalam hidup mereka, yang impact-nya nanti adalah negeri mereka. Saya percaya, saya tidak ragukan, karena firman Tuhan ini bukan tulisan, bukan informasi, tapi ini adalah kebenaran. Dan tentunya akan ada orang-orang yang menerima kebenaran. Berarti permulaan baru itu real, nyata, itu akan terjadi. Ya. Oke. Ini saya mau menanyakan lagi, ada satu pertanyaan, tapi saya pikir ini sudah dijawab oleh Bapak ya. Sudah dijawab. Sebab biar bagaimanapun yang namanya ketika kita mau masuk ke dalam permulaan baru, berarti kan ada yang lama, berarti Pak ya? Iya, berarti ada yang lama. Berarti ada segala sesuatu yang kalau dikaitkan dengan destiny, berarti pada saat kita mau masuk ke destiny, segala hal-hal yang lama itu nggak bisa lagi mengikuti kita ya Pak ya. Supaya kita bisa masuk ke dalam destiny, supaya kita bisa masuk ke dalam rancangan Tuhan. Dan jika dikaitkan dengan bangsa, berarti kita sendiri nih harus menemukan dulu apa sebenarnya dalam tanda kutip permulaan baru bagi kita. Apakah kita sudah masuk atau belum ya Pak ya? Apakah kita sudah benar-benar fokus kepada rancangan Tuhan itu? Apakah kita sudah mengetahui rancangan Tuhan itu dengan kebenaran yang dibukakan dan kita berjalan di dalamnya terus selaras gitu ya Pak ya? Terus selaras sampai kita masuk ke dalam kepenuhan rancangan Tuhan. Wow. Oke Pak, mungkin sebagai terakhir Bapak mungkin bisa menyimpulkan. Kita adalah orang-orang yang Tuhan menjadikan terang dimanapun kita berada. Impact-nya, radiasinya makin kuat. Karena itu saya mau sampaikan pada setiap yang menyaksikan tayangan ini, kebenaran itu akan dibukakan kepadamu. Anda dan saya, kita akan mengalami destiny yang Tuhan siapkan sampai impact-nya itu seluruh bangsa. Seperti dikatakan, terang itu tidak ditaruh di bawah kaki dia, tidak taruh di bawah gantang. Itu harus taruh di atas sampai menerangi seluruh. Waktu kita menerima kebenaran, kita menerima terang, kita menerima destiny, dan terang itu akan bercahaya di kegelapan sampai ke seluruh bangsa. Berarti peranan kita pada waktu kita menerima kebenaran, maka nasib bangsa ditentukan oleh Anda dan saya. Begitu kita menerima kebenaran, kemudian kita bisa berdoa, kita berkata, Tuhan, kalau aku telah menerima destiniku, maka di mana kakiku berpijak, di mana aku dilahirkan, di kota itu, di negeri itu juga akan menerima destiny seperti aku menerima destiny. Maka lihatlah, apa yang dikatakan oleh 2 Taurikh 7, Tuhan juga akan mengampuni kota, Tuhan juga akan memulihkan negeri. Masuk di dalam destiny yang Tuhan sudah rancangkan jauh-jauh hari. Sesuai dengan waktunya, itu akan tergenapi dan namanya akan dipermuliakan. Jadi, dengarkanlah firman Tuhan, yakinkanlah dirimu ketika Tuhan berbicara kepadamu, ada destiny yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, wow. Ya, jadi IZ viewers, mungkin kalau bisa saya simpulkan sedikit di dalam satu kalimat gitu, bahwa Anda dan saya, kita semua ini mempunyai impact untuk satu bangsa, untuk satu kota. Jadi ingat, jangan main-main gitu dengan kehidupan kita. Karena ada rancangan Tuhan untuk kita, dan berarti itu juga disediakan juga untuk bangsa, untuk kota di mana kita berada. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya.
Demikianlah program Prophetic Eyesight spesial kami kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti perbincangan kami yang saya yakin semakin seru nantinya. Akan ada topik-topik juga yang menarik ke depannya. Klik lonceng yang ada ya di YouTube Timothy Parengkuan Official ini. Kemudian juga supaya dapat mendapatkan notifikasi dari kami tentang acara-acara baru ataupun program baru yang kami tayangkan di dalamnya. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk like, karena dengan begitu Bapak, Ibu, eyesight viewers semua dapat memberkati, dapat menguatkan yang lain. Tadi, seperti yang tadi kita bicarakan, supaya kita semua masuk ke dalam rancangan Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk terkoneksi juga di dalam website kami, www.restoration.org.id, karena di situ juga banyak artikel yang kami percaya itu akan menguatkan fondasi iman percaya kita di tengah segala situasi yang gak jelas saat ini. Semua eyesight viewers semakin bertumbuh mengenal Tuhan dan masuk ke dalam destiny. Sampai jumpa dan God bless.